Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar penginderaan jauh, sebuah teknologi penting yang membantu kita mengamati permukaan bumi tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yuk mulai. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan dasar penginderaan jauh. 2. Menjelaskan pengertian penginderaan jauh. 3. Menguraikan komponen penginderaan jauh. 4. Menjelaskan jenis citra penginderaan jauh. 5. Menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh. 6. Menjabarkan langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. 7. Mengetahui manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah kegiatan mengamati objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung. Misalnya, bagaimana kita mengetahui pusat gempa Aceh? Itu karena data satelit dan sensor mampu merekam perubahan permukaan bumi dari luar angkasa. Menurut Kenichi Okamoto, penginderaan jauh adalah teknik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek menggunakan sensor jarak jauh. Sementara Nielsen dan Kiefer menyebutnya sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tanpa kontak langsung. Secara umum, penginderaan jauh menggabungkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan interpretasi citra. Apa saja komponen-komponen penginderaan jauh? Ada beberapa komponen wajib yang harus ada di penginderaan jauh. Jika komponen penginderaan jauh ini tidak ada, maka proses pengambilan data permukaan bumi tidak dapat berlangsung, citra satelit tidak bisa dihasilkan, dan pemantauan wilayah harus dilakukan secara manual yang jauh lebih lambat, mahal, dan terbatas. Sinar matahari merupakan sistem pasif. Kenapa? Karena sinar matahari ini menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Lalu sinar matahari sampai di permukaan bumi. Kemudian, objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya ke alat perekam. Tenaga buatan termasuk sistem aktif. Kenapa? Karena menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Alat perekam memancarkan gelombang ke permukaan bumi. Kemudian, gelombang tersebut dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Atmosfer hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Ciri spektral berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya rona dan warna. Ciri spasial berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya bentuk dan ukuran. Ciri temporal berdasarkan perbedaan waktu perekaman saat musim hujan dan saat musim kemarau. Sensor. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor fotografik menggunakan sebagai film detektor menghasilkan foto udara. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam penginderaan jauh. Pesawat terbang rendah sampai menengah. Ketinggian antara 1,000 sampai 9,000 meter dpl. Pesawat terbang tinggi, ketinggian lebih dari 18.000 meter dpl. Satelit, ketinggian sekitar 900.000 meter dpl. Perolehan data. Analisis manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut stereoskop. Analisis digital digunakan dengan menggunakan komputer. Penggunaan data. Penggunaan data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan, seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Jenis citra penginderaan jauh.
Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia. Foto ultraviolet merekam spektrum ultraviolet, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Foto ortokromatik merekam apektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagian hijau. Foto inframerah merekam spektrum inframerah jarak dekat, umumnya digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Citra non-foto berdasarkan sumber sensor. 1. Citra tunggal dibuat menggunakan sensor tunggal digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. 2. Citra multispektral dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBV, Return Beam Vision, dan citra MSS, Multispectral Scanner. Berdasarkan gelombang elektromagnetik, citra inframerah termal dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada peta. Citra radar dan citra gelombang mikro, citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil penginderaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra dirgantara, airborne image, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya, citra LIDAR. LIDAR adalah teknologi yang menggunakan sistem aktif dengan menembakkan sinar laser yang dipasang pada wahana pesawat. Citra satelit, spacebound image, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di luar angkasa. 1. Citra satelit NOAA dan Meteor untuk penginderaan cuaca. 2. Citra satelit Landsat, Soyuz, dan SPOT untuk penginderaan sumber daya bumi. 3. Citra satelit SAASAT dan MOS untuk penginderaan laut. Interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi citra: bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi. Unsur interpretasi citra. Yang pertama, bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya, bangunan sekolah berbentuk huruf L besar. Yang kedua, ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berapa jarak luas, tinggi, dan volumen. Contohnya, objek lapangan sepak bola memiliki panjang sekitar 100-100 meter dan lebar sekitar 65-75 meter. Yang ketiga, rona. Tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contohnya, rona objek lahan kosong lebih cerah daripada rona objek lapangan olahraga. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Contohnya, tekstur objek lahan sawah dan perkebunan lebih halus daripada objek vegetasi hutan. Bayangan. Bayangan dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada waktu perekaman atau pengambilan gambar objek. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Situs. Letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya, objek pelabuhan terletak di dekat objek laut. Asosiasi. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya, objek kantor dikenal dengan mengamati terdapat objek lapangan parkir sekitarnya. Berikut adalah konvergensi bukti. Bentuk. Tajuk berbentuk bintang. Kelapa. Kelapa sawit. Nipah. Enau. Sagu. Pola. Tidak teratur. Nipah. Enau. Sagu. Ukuran.
tinggi lebih dari sama dengan 10 meter. Enau, Sagu. Situs, Payau, Sagu. Langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Langkah ini ada 4 yaitu 1. Deteksi, kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. 2. Identifikasi, menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. 3. Analisis, uraian deskripsi interpretasi citra. 4. Deduksi, menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Apa manfaat citra penginderaan jauh di bidang kelautan, bidang klimatologi, bidang SDA dan lingkungan? Bidang kelautan, pengamatan sifat fisis air, pasang surut air laut, dan arus laut. Jenis citra yang biasa digunakan, seperti MOS dan SEASAT. Bidang klimatologi, pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentuknya. Jenis citra yang biasa digunakan, seperti NOAA, Meteor, dan GMS. Bidang SDA dan lingkungan, pengamatan barang tambang dan lingkungan termasuk peristiwa bencana alam. Jenis citra yang digunakan, seperti Landsat dan Spot.